Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus di pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan memberkati supaya firman Tuhan itu boleh bermanfaat bagi kami sebagai umat-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Saya berikan judul tidak tahu mengasihi. Ini kondisi sekarang yang terjadi. Manusia mulai egois, manusia mulai memikirkan diri sendiri, tidak mau mengasihi sesama. Tidak ada kasih dalam rumah tangga, dalam keluarga pun kasih ini mulai pudar. Karena itu 2 Timotius 3 ayat 3 berkata, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah ini yang terjadi. Jadi orang tidak mau tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan sesama, tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik. Nah, artinya pada hari-hari terakhir orang percaya harus siap menghadapi banjir kejahatan. Jadi ini bukan hanya banjir air biasa, tetapi akan datang banjir kejahatan. Pertama, kenapa banjir kejahatan terjadi? Iblis akan menyebabkan kerusakan besar atas keluarga. Anak akan melawan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Laki-laki dan wanita akan hidup tanpa kasih. Dalam bahasa Yunani, tanpa kasih, astorgoi. Kata ini dapat berarti tanpa kasih keluarga. Tidak ada kasih dalam keluarga. Semua sebagai formalitas. Masing-masing mementingkan diri sendiri dan menunjuk kepada kekurangan perasaan lemah dan kasih yang lazim. Nah, jadi gak ada lagi orang merasa lembut. Tidak ada lagi kasih sayang. Semua terbiasa dengan kekerasan yang ada di luar rumah. Yang kedua, manusia akan menjadi hamba uang dan hamba kesenangan, mengejar keinginan diri sendiri. Nah, ini yang terjadi sekarang. Semua uang. Orang mencari banyak uang supaya bisa menyenangkan dirinya. Dia menyenangkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2a, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang memperhamba manusia, bukan uang itu jadi alat bagi kita, tetapi uang yang memperalat manusia. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ini sudah susah ini. Bapak Ibu, ini sudah tidak berlaku ini firman ini bagi zaman sekarang ini. Di sini dikatakan mahkota orang-orang tua itu adalah anak cucu. Tapi apakah anak-anak masa kini masih menjadi mahkota? Menjadi kemuliaan, memuliakan, menghormati orang tua mereka? Sudah tidak. Sudah semua kacau. Mazmur 125 ayat 4. Lakukan kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Hanya Tuhan yang bisa melakukan kebaikan. Kita mau berdoa, Tuhan melakukan kebaikan bagi kita, orang-orang yang baik, dan juga ketika kita hidup dalam ketulusan hati. Hal yang ketiga, orang tua harus melindungi anaknya dari pengaruh yang jahat dalam lingkungan di mana mereka hidup. Nah, ini tugas. Jadi orang tua bukan hanya mencari uang dan anak-anak diserahkan semua kepada pembantu. Orang tua keluar rumah, anak masih tidur, dan begitu kembali ke rumah anak sudah tidur.
semua diurusi pembantu. Tapi firman ini katakan orang tua harus melindungi anaknya dari pengaruh yang jahat lingkungan di mana mereka hidup. Kisah 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia akan mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu, ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa berbalik dari kecemaran masyarakat masa kini. Nah, kalau orang itu tetap hidup dalam kecemaran, sulit untuk bisa diselamatkan. Kita harus keluar, kita harus lepaskan, tinggalkan itu. Makanya Filipi pasal 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Jadi mestinya kita yang menampakkan hal yang baik. Cahaya kita menyoroti mereka. Bukan kita yang disoroti, tapi cahaya kita menerangi. Sehingga kita bisa seperti bintang-bintang yang bercahaya dari langit ke bumi yang gelap ini. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas renungan pagi hari ini. Tuhan berkati, menjadi kekuatan bagi kami tetap hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu dalam menjalankan kehidupan kami dalam rumah tangga dan keluarga, dalam hidup bermasyarakat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.